berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, imtitsalu awamirihi wa jtinabu nawahihi, bersungguh-sungguh menjauhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah takwa sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dan itulah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu," maka berbekallah kalian semua, fa inna khaira zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ini berada di awal tahun 2022. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur kepada kita sehingga sampai usia kita di tahun 2022. Ini karunia yang sangat luar biasa. Allah berikan umur kepada kita itu semata-mata karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalani sisa hidup kita yang mungkin tidak seberapa ini, kita jalani dengan ibadah kepada Allah, kita jalani dengan berbuat baik, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti itulah seharusnya. Hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala, bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun, siapakah manusia yang paling baik itu? Qala, dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik itu ialah man tala umruhu, orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ke tahun 2022, wa hasuna amaluhu, dan amal perbuatannya baik. Makin tua dia, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tua dia, makin rajin beribadah kepada Allah. Makin tua dia, makin banyak sedekahnya, berimpak. Apalagi untuk masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Al-Falah masih dalam pembangunan. Makin tua dia, makin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrun nas, sebaliknya seburuk-buruk manusia itu adalah man tala umruhu, orang yang diberikan umur panjang, umurnya sampai 2022, wa sa'a amaluhu, tetapi sayang amalnya, amal perbuatannya buruk. Makin tua dia, makin bermaksiat kepada Allah. Makin tua dia, makin bajingan. Apalagi ditambah kalimat tengik, makin tua dia makin jadi, bukannya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia makin jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu siapa? Kita orang yang beriman itu, para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kalian, setiap jiwa kalian memperhatikan apa yang telah kalian lakukan. Apakah amalia kita baik atau buruk? Hendaklah diperhatikan lighad, untuk kepentingan kita di akhirat kelak, untuk kepentingan kita di hari esok. Apakah amalia kita di tahun 2021 itu baik atau buruk? Kita harus perhatikan itu. Juga perkataan Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, qabla an tuhassabu. Hisab-hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi dirilah kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah tahun yang lalu 2021, kita harus introspeksi, apakah kebaikan yang lebih banyak yang kita lakukan, apakah keburukan. Harus introspeksi diri dalam berbagai hal. Kita dihadapkan negeri kita yang kita cintai dengan banyak-banyak musibah di akhir tahun. Ada letusan Gunung Semeru, ada banjir bandang di Bengkulu, di Sulawesi, banyak. Bahkan di kita di akhir tahun Pasir Pangarayan terkena banjir juga. Yang terakhir Jumat semalam di Sosa, perbatasan Riau dan Sumatera Utara, terkena banjir bandang. Tidak kurang dari 15 desa terdampak. Hancur rumah berantakan, terendam lumpur, rusak sekolah-sekolah, fasilitas-fasilitas umum. Ini kita harus introspeksi. Kenapa macam itu? Apakah ini adalah teguran, bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Karena dalam hadis baginda Rasul Muhammad SAW itu bisa jadi. Di dalam hadis baginda Rasul mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, idza habba kauman, apabila dia mencintai satu kaum. Di dalam hadis lain, idza ahabba abadan, apabila dia mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah akan memberikan cobaan-cobaan, ujian-ujian. Bisa jadi faman radiya falahur ridha, barang siapa orang yang diberikan cobaan, ujian, musibah itu dia ridha, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Wa man sakhata falahu sukhtu, barang siapa orang yang tidak menerima terhadap ketentuan yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah pun akan murka kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi orang yang dicintai oleh Allah itu jangan dikira lepas daripada musibah, cobaan. Jangan sampai mengatakan saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah banyak ibadah, tetapi saya kena musibah juga. Dikira orang yang beriman itu bebas daripada ujian daripada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia telah mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala?
tambah kita beriman, tambah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan musibah-musibah ini adalah murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan dosa, kemaksiatan merajalela di mana-mana, nampak di kepala kita, kita tidak berdaya. Karena kezaliman, keadilan tidak ditegakkan. Nampaknya seolah-olah hukum hanya tumpul kepada kelompok tertentu dan tajam kepada umat Islam. Nampaknya hukum tumpul kepada kelompok tertentu, tajam kepada para ulama. Sikit-sikit ulama yang bersalah langsung dipenjarakan. Padahal kelompok tertentu berbuat yang sama, tetapi sampai saat ini dibiarkan begitu saja. Keadilan tidak ditegakkan, maka bisa jadi Allah pun murka kepada umat manusia. Dari kemaksiatan itu alam pun marah. Sebagaimana hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min lailatin", tidak ada satu hari illa wal bahru yusyribu fiha thalatha marrat. Tidak ada satu malam kecuali lautan itu mendekat kepada bumi 3 kali. Air laut itu mendekat kepada daratan 3 kali dalam satu malam. Yastazinullah, air laut minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyang ghadija alaihim, untuk meluluh lantahkan manusia. Gerem air laut terhadap kemaksiatan yang telah dibuat oleh manusia. Marah dia. Jangankan Allah, makhluk hidup yang lain, alam pun marah kepada kemungkaran, kemaksiatan yang dibuat oleh manusia, sehingga setiap hari air laut minta izin kepada Allah untuk memporak-porandakan manusia. Fayakufuhullah azza wajal, tapi terkadang Allah melarangnya. Jangan dilakukan, kata Allah, jangan dilakukan. Tetapi kalau sudah keterlaluan, dilepas juga, sehingga terjadilah tsunami, terjadilah banjir bandang, meluluh lantakan pemukiman manusia. Ini harus menjadi introspeksi kita, supaya kita ke depannya lebih baik lagi. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil i'tibar, ambil pelajaran, wahai orang-orang yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.